Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktalisa dari kelas RI 2C. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer lab 9.1.3. Nama dulu Okta, oke. Tentang mengidentifikasi MAC dan IP address. Oke. Oke, nah di sini ada dua tujuan utamanya, yaitu mengumpulkan informasi PDU untuk komunikasi jaringan lokal. Yang kedua, mengumpulkan informasi PDU untuk komunikasi jarak jauh. Nah, backgroundnya dalam aktivitas kali ini kita dioptimalkan untuk melihat PDU atau protokol data unit PDU. Semua perangkat sudah sudah dikonfigurasi. Nah, di sini kita akan mengumpulkan data PDU dalam mode simulation. Oke, dalam mode simulation ya. Dalam mode simulation. Terus kita juga diminta untuk menjawab sejumlah pertanyaan berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Nah, ini ya ke step-stepnya aja. Kita langsung ke instruksi yang sudah ada. Di sini kita langsung ke mana nih? Ke step 1 ya, part 1. Di sini kita klik IP 31.5. Terus kita ping IP 31.2 172.16.31.2. Sudah kita ping. Terus kita kembali, kita ke mode simulation. Terus kita ping lagi. Dia sedang nunggu ya. Oke. Nah, dia lagi mengirimkan datanya. Nah, ini nggak menerima. Nggak bisa menerima.
Oke, datanya diteruskan terus dikirimkan ke PC lain, tapi PC 31.3 belum bisa menerima. Oke, dikembalikan lagi. Nih. Nah, dia replay. Oke. Nih ya, ini PC 31.5, IP sumbernya 31.5. Tujuannya ke 31.2. Tujuannya ke sini. Karena dia tujuannya ke sini, jadi ini nggak dikirimkan. Oke. Nah, ini informasinya ya. Ini data yang sudah kita kumpulkan tadi. Terus ini ya. IP, MAC address sumber, MAC address sumber, MAC address tujuan. Ini adalah MAC address sumber, dan ini adalah MAC address tujuan. Nah, ini ya, ini IP sumber dan ini IP tujuannya. Dia kan tadi IP sumbernya dari dia ping dari 5 ke 2. Tujuannya ke 2. Ya, ini dari. Oke, udah. Setelah itu klik capture forward. Kita next ya. Next device. Next. Ini dia pingnya request. Ping request. Ini. Terus ke gigabyte Ethernet 0. Nah, di sini yang ini kan tadi udah ya. Sekarang yang suite data, kita lihat data suite ini, data suite. Nah, ini data suite-nya, destination address-nya 00C85CC.
A1DA7 nih. Terus ini sumber source-nya, ini sumbernya, IP sumbernya ini, IP destination, tujuannya 31.2. Nih, data tentang suite 1. Terus di hook ini kita dulu exit dulu. Ini di hook sama di hook dia ada IP sumber dan IP tujuan, tapi ininya nggak ada apa namanya ya, ada apa namanya MAC address-nya. Terus kita mencari informasi di IP 31.2 nih. Nih 31.2 ya. Ini destination. Ini destination nih. Ini address. Ini apa namanya? Sumber. Ini IP-nya, IP sumber dan tujuan. Oke. Terus di sini kita disuruh untuk mengulangi ping ya. Ping. Oke. Sekarang kita ping. Oke. Nah, di sini kita ping dari 31.3. Nih, dari 31.3 kita ping 31.2. 172.16.31.2. Kita pilih ya. Masuk sini. Dia mau ke sini. Apakah bisa? Request timeout. Replay. Ini belum mode simulasi ya. Coba kita ke mode simulasi. Kita ping lagi. Kita ping lagi. Si 3 mau ngirim ke sini. Nah, di suite dia dilihat lagi, terus diteruskan dari router juga melihat IP address-nya, apakah IP address punya si suite 1. Kalau iya diteruskan lagi. Nah, dari sini diteruskan lagi, dia mengecek IP address-nya apakah benar punya daerah dia gitu loh. Nah, ini diteruskan lagi. Nah, nih, karena tadi kan kita mau cek kedua, jadi dia kirim datanya kedua. Jadi yang sini dan ini 10.2 dan 31.3 itu karena bukan IP ya, bukan IP yang benar, jadi dia bukan IP saya, salah gitu. Oke, udah. Nah, ini terus kita ping dari 4 ke 5 sini ya. Ini dulu.
dari 4 ke 5. Coba 4 ke 5 kita ping 172 1631 4 5 kan 4 ya. Ini nih kita punya ulang. Nih jadi 4 mau ngirim ke nih. Jadi yang dianalisis di suite-nya aja, di suite analisis apakah IP-nya ini di daerah sini, maka diteruskan ke sini. Terus nah benar ya, katanya benar, ini kamu menerima. Oke. Benar. Ini yang main di rumah sama Arya Salaka itu ya. Oke. Udah. Replay. Benar ya. Terus di sini step kedua yaitu part 2 ya. Komunikasi jaringan jarak jauh nih ya. Informasi tentang jarak jauh. Di sini langkah-langkah pertama. Di sini kita ini dulu deh. Oke. Kita klik IP-nya, terus kita ping berapa nih? Ping 10. Ih, kok di sini dia? Ping 10 2 kita ping. Oke. Nah, kita ping. Oke, ini udah. Terus kita simulation, kita ping lagi. Kita ping. Nih, datanya mau dikirim ke sini. Oke. Nah, diteruskan ke suite-nya. Teruskan lagi, dia lagi mengecek alamat IP-nya. Kan di sini ada 2 ya. Yang mana yang benar? Oh, ternyata 10.10.2 itu ada di sini, yang ini bukan. Jadi dia akan diteruskan ke IP yang benar. Oke, baik, seperti itu. Nah, di sini kita mau melihat datanya ya, datanya. Nah, di sini kita destination, MAC address-nya. Ini MAC address. Ya, kita lihat IP address-nya ini. Nah, IP address-nya 31.5 nih. Tujuannya kan ke 10.2. Nah, ya. Terus di sini ada IP MAC address sumber. MAC address sumber nih benar ya, MAC address sumbernya. Terus MAC address tujuan. Nih destination-nya. Benar ya. Nih dari device PC 31.5 ke tujuannya ke 10.10.10.2. Oke, sudah. Nah,
Oke. Ayam asap. Udah, habis itu pertanyaannya. What device has the destination? So, perangkat mana yang memiliki MAC address tujuan tersebut? Yang memiliki MAC address tujuan itu nih, yang tadi mana? Nih, MAC address tujuannya nih. MAC address tujuannya ada ini A00D 0 BA8E E741A. Itu MAC address tujuan yang memiliki router sebagai gateway ke jaringan lain. Oke. Terus apa? Oke, nih. Kita udah lihat ini, coba kita lihat yang suite 1 ya. Kita lihat suite 1. Nah, ini informasi data tentang suite 1. Di sini MAC address destination-nya nih sama ya, informasinya MAC address sumber, IP-nya dia enggak ada IP enggak ada ya, destination juga. Terus di sini router. Kita klik router. Nah, ini router. Kita melihat informasi tentang router. Aduh. Nah, ini informasi tentang router. Nih. Nah, ya. Ini ada MAC address tujuannya 0060 2 F84 nih, benar ya. Ini sumbernya 00D0588C. IP sumbernya IP sumber 315, IP tujuannya 10.2. Oke, terus ada suite 0 di sini. Nih, suite 0. Nah, nih di suite 0. Suite 0. Nah, kalau di sini informasi tentang ini access point. Oh, ini access point dulu. Nah, ya benar ya, di sini access point kosong ya, nggak ada data MAC address sama IP-nya. Ini suite 0. Nah, ini data tentang suite 0 nih. E4ABE6 2401 ini sumbernya, ini tujuannya MAC address. Nah, di sini ada. Nah, ini. Nah, di sini IP-nya itu kosong. Oke, pakai IP sumber dan tujuan. Terus ini kita lihat yang ini. Nah, ini ya. Dari device 10.2, sumbernya dari 31.5, tujuannya ke 10.2. Oke. Nah, di sini ini IP-nya. Nah, oke, ini informasi tentang device 10.10.2. Nah, oke, di sini sekarang bagian kita untuk menjawab beberapa pertanyaan
yang ada di sini berdasarkan data yang tadi kita sudah buat ini ya, yang sudah kita kumpulkan ini. Jadi pertanyaan pertama, were there different type of cable media used to connect? Berbagai jenis kabel yang digunakan. Apakah ada berbagai jenis kabel yang digunakan? Nah, dari informasi data di sini ada berbagai kabel yang kita gunakan, yaitu ada ini straight, ada straight, cross, ada wireless. Terus yang kedua, did the cable change the handling of the PDU in any way? Apakah kabel menggunakan cara penanganan PDU? Kabel tidak menggunakan penanganan PDU karena PDU-nya tetap terus diproses sesuai dengan OSI layer. Yang ketiga, did the hub lost any of the information that it received? Apakah hub kehilangan informasi? Tidak, hub tidak tidak kehilangan informasi, tetapi hub hanya meneruskan data tanpa memprosesnya. Terus yang ini keempat, what does the hub do with MAC address and IP address? Apa yang hub lakukan terhadap alamat dan MAC MAC address dan IP address. Jadi hub itu tidak membaca atau menyimpan alamat MAC address atau IP address. Hub itu hanya broadcast ke semua portnya. Yang kelima yaitu, did the wireless access point do anything with the information given to it? Apakah access point melakukan sesuatu terhadap informasi? Nah, jadi access point itu meneruskan frame wireless ke jaringan kabel ya. Jadi jawabannya ya. Terus yang keenam, was any MAC or IP address lost during the wireless transfer? Jadi apakah ada alamat MAC atau IP yang hilang dalam transfer wireless? Nah, jadi berdasarkan tadi yang udah kita lakukan, tidak semua. Tadi kan udah kita lakukan ya, jadi jawabannya itu tidak. Semua alamat itu tetap utuh ya, berdasarkan tadi kita cek data-data yang ini ya. Terus yang 7 ini, what was the highest OSI layer that the hub and access point used? Apakah OSI layer tertinggi yang digunakan oleh hub dan access point? Tadi ada layer 1 dan 2 ya, yang hub tadi, access point. Di hub itu tadi layer 1, di access point tadi layer 2. Terus yang ke-8, did the hub or access point ever request PDU reject? Jadi apakah hub dan access point mereplikasi PDU yang ditolak dengan tanda X atau merah, with red atau X? Jadi tadi ditandakan ya. Dan mereka itu kan hanya meneruskan. Oke. Hub itu tadi dia hanya meneruskan. Oke.
Nah, tadi yang kalau misalnya salah dia kan tadi kan X ya dengan tanda merahnya. Oke. Di sini yang 9 itu saat melihat TPDU details alamat MAC address mana yang muncul duluan, sumber atau tujuan, destination. Nah, tadi kan yang muncul alamat duluan itu ini dulu ya, sumber dulu baru tujuan, ya kan? Terus yang ke-7, why would the MAC address appear? Mengapa alamat MAC address itu muncul dalam urutan gitu, dalam urutan. Mengapa sih dia muncul dalam urutan? Nah, kenapa dia muncul dalam urutan? Karena ditentukan berdasarkan arah pengiriman. Nah, arahnya itu dari mana? Data itu dikirim dan dari pengirim ke penerima. Selanjutnya nomor 11 di sini there are pattern to the MAC addressing in the simulation. Apakah ada pola dalam pengalamatan MAC di simulasi? Jawabannya itu pola tadi ya, ada pola perangkat yang sama memiliki awalan MAC yang sama, ya kan? Tadi memiliki awalan MAC yang sama. Terus yang ke nomor 12, did the switch F. Nah, jadi apakah switch pernah mereplikasi PDU yang ditolak? Yang ditolak. Jadi jawabannya tidak, karena switch itu hanya meneruskan ke port yang sesuai. Nah, switch ini kan hanya meneruskan port yang sesuai ya. Oke, terus yang 13, di mana alamat MAC address berubah saat data dikirim antar jaringan 10 dan 172. Di mana? Jadi pada router. Nih, pada router saat frame melewati gateway. Nah, pada frame itu melewati gateway, jadi si router ini merubah atau membaca alamat alamat IP address-nya itu. Oke. Selanjutnya nomor 14, perangkat mana yang digunakan perangkat mana yang memiliki alamat MAC address yang dimulai dengan 00DOBA. Nih, 00 nih DA nih ya, jawabannya yaitu router ke gateway, router sebagai gateway ke jaringan 10.10.10.0. Yang ke-15, perangkat mana yang memiliki alamat MAC lainnya, yaitu ada switch, ada PC dan server ya, MAC address lain. Oke. Yang ke-16, apakah alamat pengirim dan penerima berubah pada setiap PDU? Jawabannya tidak. Alamat tadi kan alamat IP selalu tetap sama sepanjang router kan. Tadi yang kita lihat dari data ini, tadi kita lihat setiap IP tujuan dan sumber itu selalu sama karena rutenya sama. Oke. Nomor 17, saat melihat balasan ping, apakah alamat IP pengirim dan penerima tertukar gitu? Jawabannya itu iya, pengirim dan penerima bertukar posisi gitu, bertukar posisi. Terus yang ke-18, apa pola pengalamatan IP versi 4 dalam simulasi ini? Jadi menggunakan kelas IP private sesuai dengan subnetnya. Di sini subnetnya
172, ini 172 dan 10 ya. Terus mengapa atau kenapa jaringan IP yang berbeda perlu ditetapkan ke port router yang berbeda? Kenapa sih gitu loh? Karena agar si router ini bisa melakukan routing di antar jaringan gitu. Terus di nomor 20, jika simulasi ini menggunakan konfigurasi IP versi 6, apa yang akan berbeda kalau kita gunain versi 4? Jadi alamat itu akan lebih panjang, format header juga berbeda, terus tidak ada ARP diganti dengan NDP. Oke, mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.